Bismillahirrahmanirrahim. As-safhu wal afu 'anil muslim. As-safhu ta iki bab nyepura wal afu lan ya tegese nyepura 'anil muslimi saking kesalahane wong Islam. Akhrajan ta'ala Al-Bukhari Imam Bukhari an Ali radhiyallahu anhu yaqul Bahasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Jubair wal Miqdad radhiyallahu anhum faqala intaliqu hatta ta'tu raudata qafin fa inna biya dhainatan ma'aha kitabun fakhuzuhu minha intaliqu budalono sira kabeh hatta ta'tu sigo nekani sira kabeh utawa tumeka sira kabeh raudata ing kawasan raudhah kawasan kau nama sebuah daerah. Ini satu tempat antarane Mekah Madinah. Fa inna biha mongko tak temne iku ing dalam raudhah zainatan ana siji kafilah utusan ma'aha kang iku sertane zainah kita benutai siji surat. Fa kudu mongko jubo sira kabeh ing kitab minha sanging zainah. Pantolak nama kau budalan sopo kita. Tahaka hale kesusu bina klan kita pokoi luna opo jaran kita. Hata sehingga nekani kita arrodo ta ing rodo. Paidan mengkonalikane mengkono nahnu te kita iku bizoinati iku ketemu zoina, ketemu kafilah sing beto surat. Fakulna. Mongko ngucap kita. Kebetulan sing diwawancarai sing dikhitabi cah putri akhriji alkitab. Akhriji ngetokno sira alkitab ing tulisan ing surat. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah wong wedok wau mama iyo ta surat iku ora tak gawa ingsun. Faqulna mongko ngucap kita. Latu khrijinna yektene ngetokno temen sira alkitab ing kitab awalanul tiyanna utawa yektene bakal cara Jawa nudani kita utawa buka kita atiaba ing pira-pira pakaian. Soal fa'akhrajat hum dawa sapa rawi fa'akhrajat mongko ngetokno sapa imro'ahu ing kitab min iqasiha saking bundelane kitab atau saking nggon simpenane kitab. Fatena mongko nekani kita utawa mongko nyewakno kita di iklan kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidan mongko nalikane mengkono fihi ku tetep ing dalam kitab utawa ana penjelasan ngeten utawa ana kejadian ngeten min Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu Kongko Khatib bin Abi Balta'ah ila nasin maring manusa bi Makkah. Minal musyrikina saking pira-pira musyrik. Yukbiruhum nyritakna sapa Khatib. Rum ing ikilah ahli Mekah tiba di Amir Rasulillah lawan sebagian urusane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi ya hatiku Khatib mahada mau te apa hada utawi iki. Faqala ya Rasulullah mongko dawuh sapa Khatib ya Rasulullah la ta'jal aliyah. La ta'jal lamun kesusu panjenengan aliyah ing atase ingsun. Ini saat temen ingsun niku imro'an niku siji wong. Ini kuntu imro'an. Ini saat temen ingsun kuntu ana sapa ingsun imro'an ku wong utawa sebagian wong. Mulsikon kang parek banget fi Quraisyin ing dalam suku Quraisy. Ya aku ngucap sapa Khatib ngeten, kuntu ana sapa ingsun khalifah niku bersekutu. Kula niku bersekutu kalian tiyang Quraisy. Tapi walam aku lan ora ana sapa ingsun min anfusiha subhanallah. Iku setengah saking dinasti Quraisy. Wa kana lan ana sapa man wong maka kang sertane panjenengan dal muhajirin sing pira-pira sahabat muhajirin. Man lahu qarabatun, man tegese ana wong lahum kang tetep kedeman qarabatun te pira-pira unsur kerabat. Yahmuna kang iso jaga kabeh biha kelan sebab karabat ahlihim ing keluargane ikilah al muhajirin. Wa amalahum lan dunya-dunyane muhajirin. Fa'ahbab tu mongko seneng sapa ingsun idza fatani dalika. Nalikane pot ni ingsun apa dalika mengkono-mengkono kerabat minan nasabi sa'i nasab sihim ing dalam ikilah Quraisy. An attakhida ing ento ngalap ingsun ing dalem ana ing sandinge Quraisy utawa nggih Quraisy ngoten mawon yadan ing siji ikatan. Yahmuna kang gelem jaga sapa wong Quraisy karabat ing kerabat ingsun. Walam af'al lan orang nglakoni ingsun ku ing ikilah perkara nggih ku ing ikilah cara saniki koalisi atau mitraan irtidad dan khalif nu manane mitraan te koalisi irtidadan ing murtad antine saking agama ingsun wala ridon lan ora krana ridho bil kufri kelan kekafiran badal islami sause Islam
Faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad sadaqakum. Ama ilinga ya innahu satamne Allah taala qad sadaqa. Teman-teman benerna sapa Allah kum ing sira kabeh. Faqala mengko dawuh sapa Umar. Sayyidina Umar usul ya Rasulullah, gani adrib unuka hadal munafiq. Gak ningalo panjenengan ning ingsun, adrib mongko ngetok sapa ingsun unuka hadal munafiki ing gulune iki lawan munafik. Faqala mengko dawuh sapa Nabi innahu syahida badrun. Innahu satamne Khatib bin Abi Balta iku syahida nyekteni sapa Khatib badrun ing perang Badar. Wa ma yudrika lan ora merehno ka ing sira, marga iku ora roh, la Allah. Sak temene Allah taala utawa muga-muga sak temene Allah taala. Jelas ora menawa manane. Iku qadit tala. Iku teman-teman mirsani sapa Allah taala alaman ing atase wong syahida kang nyekseni sapa man badrun ing perang Badar. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala ikmalu masyitum. Ikmalu nglakoni sira kabeh mak ing apa wae situm kang ngarepno sira kabeh. Faqad ghafartu mongko teman-teman nyepura sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Kan dalam konurono sapa Allah taala suratan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ila qaulihi faqad dalla sawa asfir. Niku keliru bilang sine la tattakhidhu lanit buang la tattakhidhu aduwi wa aduwakum lanit dibuang. Faqad dalla sawa asfir. Niki langsung niku kula menculot sing tenggene halaman 173 sing tengah nggih sing wa akhraja Abu Ya'la sing napa. Satu kalian berapa? Menculot tadi. Satu, ya mau nih kalau terangkan. Betul. Kenapa? Ini penting sekali dalam konteks kalau cerita rujukan ya. Kitab ini itu kitab Hayatus Sahabat. Kitab sing spesial cerita tentang hubungan interaksi Kanjeng Nabi kalian para napa sahabat. Jadi judul dasar ini Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kula riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah teng Maktabah Anas bin Malik Bas napa. Riyen regane 300 riyal napa pinten. Bahwa ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi, tapi baru saya baca semua. Teksnya banyak yang salah. Ya mereka ternyata ada mergawe. Jadi ulama itu niat ngaji, tapi tak tetap nopo mergawe. Jadi kadang ketambahan lah, kadang keliru. Tapi itu bagus. Orang mergawe ada kitab baru ilmu. Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu nggak ben sama ngerti punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang nopo Quraisy. Ini rumah ono tenan. Ben sampean nak jadi pemimpin Islam, iku kiai, ketua RT, ketua keluarga roh karepe. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga nopo Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Oleh sekali bukan Madinah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah. Gak sukses mergo Mekah. Blocok. Kenapa? Blocok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Latihan dakwah tenggene Mekah itu 12 tahun. 12 luwih sithik. 3 orang bilang 13 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah ke Taif bin Nadir dan Habasah gitu apa. Tapi hijrah paling sukses tunggu di Madinah sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah ke Madinah. Semua ada nak rukun diterangkan sekali malah paham malah ruwet pokoknya berkah Mekah tidak apa Madinah pokoknya tinggal gampang-gampang kok. Nah ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang Khatib bin Abi Balta'a itu melok termasuk daerah perang apa Badar. Ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gus anak kiai, putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta'a karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bujune orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rung dikunci, aset-aset rung dipatrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat meninggal. Termasuk bawa nom barang ditinggal. Oh, karena orang Arab pun harus hidup bojo sitok. Mboten iki nanti ini guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan nom napa ditinggal. Bener sampean kok cerita.
Akhirnya sahabat Muhajirin yang Medina itu tanpa bojo. Makanya kata cerita sahabat Ansor bojone papa itu, kowe karep di milih itu ya, tak pegat ana idabar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekatnya sahabat napa? Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy, bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu marganya Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Medina, ya sajane orang nakalane orang sok susine. Sok susinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nepleng enggak. Ya diam-diam misalnya Ruben di rumah Ibene, Mbak Mustafa di rumah misanane, pokoknya diam-diam mana sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Tapi ini mungkin ada cerita nih, termasuk Mbok Nom jualan tak bulan ini termasuk kata kunci, termasuk apa? Mbok Nom. Ini termasuk kata kunci. Memang menurut sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 apa Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Ya. Setelah itu Nabi Haji Wada dan Nabi Haji terakhir. Nasi Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah, bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang. Kan? Wong perang Badar yang menang Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib kirim surat, ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nak kon dadi intusen wong wedok orang nyurigai. Jadi mulane kasusnya wong wedok kirim surat. Nduk pokok iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Yaitu mitra-mitraku sing nyelametno asetku, iku kandhani. Ben coba nak ana serangan Rasulullah frontal, itu dunia surat ketiga di bang. Pertama ketemu kere-kere kaya Rasul itu jago berapa? Aku terkenal berperang itu, sing dunia jadi gonibah, babonan jadi amal. Makanya kata kuncinya aku menamuni babonan ini penting. Kalau perang di saya itu pokoknya untuk loro. Takut gonibah, amat. Lainnya sahabat itu budi-budi tak perang itu nggak solid barang. Lalu itu nyata. Nah, ini aku ngomong tenang ayo dilihat. Nanti saya itu tenang perang. Mereka hadiah untuk amat. Tapi apa? Mana yang turunan yang bedik-bedik kalau Khalid bin Walid anak yang bedik-bedik. Maksudnya kadang amat yang bagian ini diambung. Orang bagian buat ambung. Lalu orang mesti berdiat. Hanya dia perang itu sih loh. 25 bentuk apa? Hasil si Khatib bin Abi Balta'an ini apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mujizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukadzabah, kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Abi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali. Di Raudhah Taqwa, cara kene perbatasan Mekah Medina itu ana wong sing utusane Khatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar, terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu, Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini ruang tenang, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat Muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy. Jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya, ya. Karena tadi kalau ada teori perang, tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik. Dulu saja. Kalau engkau mengizinkan, Khatib mau saya apa?
Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kaji Nabi, marko iku ora roh pangeran. Aku sing roh pangeran. Aku roh pengumumane pangeran sapa wong sing melok perang Badar dosane disepuro. Malah pangeran dia pengumuman maklum masih itu kata gopar tuh. Langsung wis kowe kelakuan mau oleh pokoke disepuro. Umar kan meriah. Ternyata khotib itu karena khotib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman maklum masih itu kata gopar tuh napa? Laku. Wes piye wae kowe disepuro. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya yang mati dia mati syahid terus yang mati ras disepuro kan ora lucu mau perangnya kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah maklum masih itu fakot gopar tuh lagu wis kelakuan mau apa wae wong melok perang Badar tetap napa disepuro. Nah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini kira ngono tenan. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mergo ape baca khatib karena dianggap membocorkan apa informasi. Sama yang tak ceritani. Foto dalail yang dilakukan toreko-toreko sing tukang foto setahun ini. Bener ya Pak, setahun ini. Kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwe malah napa? Foto dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh wong poso nurut inti tahun. Jadi dulu larangan betul poso setahun. Jadi poso setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan to ambek kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, sing mesti ku nak wis kadung dadi kiai bebo poso napa? Durunge akta iki napa? Taruh Pak. Mau ora tau foto dadi ra. Pas saya khawatir kakek gak jarah. Kulo niku, mergo kulo ape cerita foto sunat itu tahu mak kanca kulo. Niki kita nyata kulo niku kanca jenis Sukron. Jadi yo latihannya itu pidato pas Idul Fitri. Man shoma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal fa kana ma shoma daro napa? Kula. Melepok pokoke fadile foto 6 dina tahu. Apa? Hari kedua ketiga tamune cek foto dek ora foto. Tamune wong lugu-lugu wong awam. Ih, jebule jenengan bodoh niku. Kula mau arep jenengan jebule jenengan gak foto. Dene nang kula kapok wong iso suci. Iki to antulo, wis kula arep jenengan kapok. Jebule banyak umat sing foto niteni. Posting do foto 6 dino do tuan dekne. Syukran rokokan tenang. Iki boleh jenengan bodoh niku. Kalau mun foto-foto ana jenengan boleh jenengan gak foto. Kira tuan kula kuwapok kok Gus. Kula nggih tenanan kuwapok. Akhire saiki wis berpidato fadilah mulang ngono. Jadi kula nggih ngoten ning dite ngomong fadilah mulang. Sare kula wiridan gak lambe Mustofa. Nyabari melarat kalah beruhin. Misalnya kalau cerita Fadilatus Sobri alal fakri, saya tetap kalah berukin. Wong kalau tidak ada reputasi fakir teman-teman. Nah ini kisahnya. Ini rumah tenang. Yang perlu dicatat, Umar ini balik ke foto dalail. Ketika Sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah tarik, makanya saya ulang-ulang. Ketika Sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Dan itu saat itu kata orang-orang kafir, Mas kamu boleh tawaf, tapi tahun depan. Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik mas macam asal usulnya kafir. Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima, sementara semuanya merugikan umat Islam. Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenang. Muatat Umar, ya sok suci muatat. Umpama kaji Nabi perang mawon timbang timbang apa? Ino dari kaji Nabi. Ora marno, aku rene niat umroh, padahal niku Nabi niatin apa? Umroh. Aku rene niat umroh ora niat perang. Karo dene ora nggo alat perang, Mer. Lah tunggu tuh, ya Kanjeng Nabi ya tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya Kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi yo duwe seni. Walhasil Kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi ketok senyum-senyum seneng. Nabi ya ada, itu seni. Kita senyum-senyum. Tak kok Ibu Umar ya Abu Bakar. Ya Rasulullah kenapa engkau kelihatan sumringah senang?
barusan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma tala'ati samsu. Aku bantu surat yang informasinya itu sangat menyenangkan. Itu gue seneng di bangdunya tak isi nih. Nah, termasuk surat itu laqad khulunal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina berusakum wa muqad sirin. Ini surat Fatah. Bahwa orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina dengan keadaan tentu. Siapa tuh sesuatu nang wah iki kasil tenan informasi kan Nabi kan gak ngarah salah. Wah kasil tenan di Totowa di Totomek. Ternyata usul Hudaybiyah ada problem. Ini rumah lagi Hudaybiyah ada apa? Problem. Umar di kesempatan. Wah jenengan dhewe sing diceritakan ayat nak kita bakal tadkhuluna Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian yang ngeten ra iso mlebu Mekah. Jadi Nabi cek jawab aja. Ya tapi ayat itu ramuni tahun ini Mar. Tapi ning ayat itu kan ora tahun iki Mas. Ya Umar iku, Umar kotom iku sing ada wong tenan. Wah, tak terima deh, tak Abu Bakar. Abu Bakar jawab ngono. Abu Bakar malah luwih elek sakembe. Ya tapi kan insyaallah Mas. Coba tadi cerita, jangan ngerti. Bahwa sahabat itu mangsa sapi antri mau tenaga problem-problem sosial. Lata tulun nal Masjidil Haram apa? Insyaallah tuh kalau gue nak ngiyai mesti enak. Kok enak. Ya kan ana jaminan saiki. Betul kan, lah repot. Tak so beda rapar-rapar kan. Nanti mati tenan. Nah, ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut ini. Ketika informasi itu di luar dugaan, dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ya, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Aku kok tidak kaget sesuatu. Maksudnya biasanya yang informasi kan cat banget. Nah kali ini merasa berarti alat taruh. Jangan-jangan kok juga ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi nggak emosi. Ya tapi tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti benar. Iya mesti benar. Ya tapi kenapa gak jadi masuk Mekah sekarang? Ya mereka orang tahu ini dari Nabi jaga mereka orang jaminan. Walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah. Dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi apa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anak poso dalan. Luar ini Madinah dia surat. Jebul ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Bebas dong. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni apa tuwa ora ono pikiran tuwa ora ono. Mergo kangen mbok enom sing suwi ra dikumpul. Saiki wis mitu gerbang Mekah lho gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah-sumpah pe foto setahun. Mulane foto setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu itu ngaparo ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane terjadi mitos nak foto dalail nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, mulane dosa ringan-ringan kemana. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awaluman sing mensyariatkan foto napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi mojo ning Ka'bah. Kok tidak-tidak muni kangen tawaf. Kan ning teki dhewe ora ono kamu tawaf ora. Wah, kamu tawaf mboten en. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga dibok nom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya yang waras yang mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Ya, masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa ke orang Islam kok dorong pokoknya kan berapal Quran ngalim mesti ditanggung pengiran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja. Kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS. Dari keluarga Muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibnya jelas, duit toko, duit pekerjaan dan sebagainya. Ini harus kita maklumi. Harus kita apa? Maklumi. Kalau tidak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahan Khatib bin Abi Balta, dia agak munafik. Mereka bacalah informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah,
Orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Allah Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Jika mana ngeten, saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbah saya kiai. Umpama aku sangka ngalim nganti tuwek nganti mati ra di pekerjaan. Pokoke bermulang istiqomah abad asah. Iku jaga prestasi. Temen contoh kere lunak-lunak mek kukar-kukur ngono jaga prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa. Kan enggak mungkin wong ngono jaga prestasi. Urip ora jelas. Nah, tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salahkan lah orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Misal biasa debat sama Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja juga. Yang bilang, jadi kan sinau tenanan perkara ini dihormati didukung. Enggak pondok jelas mulang jelas. Nak rukin kan sinau tenanan sih ngerti ra di pondok. Enggak kitab Pak foto-foto takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Enggak, kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, enggak keluarga saya kan enggak ngerti takok. Enggak kena sinau untuk apa kan enggak. Bapak saya ada pernah tanya gitu, bapak juga ada pernah tanya gitu. Malah orang alim kapan pernah. Pak kiai orang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda. Saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan mau ibadah, saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang sekali tak mau pidato. Biasanya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong sekumpul dengan kepengen kulo pidato. Ini kulo pidato setengah jam. Kalau nak pidato kayak simpel mawon. Sesuai jenis anu saya dan senegani pengajian sing saya, bukan minta saya, sing turu saya, sing tengah-tengah saya. Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turun. Soal, jadi nek Ihya ono cerita lucu. Ono wali nari nopo poso, nak wengi niku tahajud. Wes salat sunat apa dilakoni poso model wae napa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Ndekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata berpikiran di sana wali semen turu. Itu ngiler bedak to salat. Gak terima, itu saja wali itu tukang turu gak terima. Jadi kita cerita nyata. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turu orang-orang mau tanginya bedak sholat fardu, derajatnya sami kalian ku. Ya orang paham yo takok to gampang to. Takok. Kere wali sing tukang turu takok. Kowe kok iso derajat be aku perkarane. Lho ngaku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe turu sederajat sampe aku. Dari wali sing teratur. Lah iya kowe kok rewangi ngono tujuan mesti cita. Ciri utama agama itu satu, yaitu takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Wes aku poso langgir ning pasar tetep bekar-beker kene. Kowe poso langgir lokal mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau Aisal orang hari pokok. Tapi wes ada tanam delok wedok aku tetep bersih aku. Wong aku ning kamar tuh ora. Ki wae ciri utama takwa ning maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali sing waduh, pinter tenan iki. Yo lho iki ilmu kalau sampean niru yo kena ora kena, tapi cerita ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat. Ya ini cerita, ciri utama takwa ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku yang mau kamar aku tadi yang ngempet dia rasa ngempet apa ning kamar. Paham ya, ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian, gua ngono pengajian kok ora tekono keapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang, ngurmat anak itu ibadah, ngurmat ibu itu ibadah. Lah sing anak di pengajian malah wis saiki nglakoni saranem iku ngurmat anake mbok ning omah. Pak. Wah, iya sing balik kula kandhani. Kita ini tidak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik.
Lah ngomong sira teko malah wis nglakoni iku. Kok saiki nek ngomong rumah tangga. Ini saya kiai, saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik. Paham ya? Mulane kula nak tenaran iki biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten ngaji pengajian kula nggih, saya wong sawah golek apa kok. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Sing sakniki teng omah mata anake nggih saya iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang nggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang nggak butuh populer. Tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasih, ada bab Fadilatul Kasih. Itu dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik. Rasulullah, yang dua Islam. Surah terima balik, karena terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti yang berkiai ada santri sing kota-kota, kalau Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ono canom, awake kekar, dua pacul, tenang ya. Rasulullah ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma? Tenang. Ya, liwat dengan Rasulullah tenang. Jadi pemuda-pemuda tadi yang melak ngaji kan, ya Rasulullah, canom itu kurang ajar. Gue senom kuat, awak ejek gak gelem nggak? Cek rugi nih umi, kono Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu nggak boleh ajaran. Lu itu nabi, hanya malah saya tak yakin. Jadi Muhammad nabi benar. Nggak mubalek. Jadi dia tidak mubalek, nggak kiai, nggak ada nafsunya sama sekali. Paham? Memang butuh hati gede, ngomongnya itu butuh hati gede. Kalau kita tetap ngaji, manjen goblok, ya ben ngaji kok. Tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin nanti ikut kudu ngalim takdir. Apa sing rapati ikut, rapati ngalim, tapi amen pidato, sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Karena aku yo coba melok-melok, malah raro aku malah repot. Lah foto sing aku ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Tugas. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'a punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bodoh. Terus dia mau angkel abe awake dhewe terus foto napa dalah go ngaparoi bantah Nabi demi mbok. Semenjak niku terus dalail jadi syariat. Semuanya sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail waktu setahun terputus sampai sinten Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini kok alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajib. Jadi sebenarnya kalau persisnya puasa setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang puasa nopo setahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Napa? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian lainnya tenang mawon. Mergo terus kadung. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yang musak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengharamno aku setuju. Setuju kula itu ben malaikat itu jelas. Saking malaikat menyen agak diharamno. Saking malaikat itu gini ya. Kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali 1 Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa adalah tidak pernah jeda dan itu terjadi sak. Misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad. Orang masih apa? Khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 Sya'ban. Ya 30 hari ya, minggu dia mau 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang pakai modern, itmam itu ada masalah. Masalahnya gini, Pak. Misalnya saya meyakini Sya'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sya'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sya'ban itu Senin. Itmamnya kan mundur gitu. Paham ya? Makanya di fakir-fakir modern sekarang,
istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari sabar beda-beda, paham ya? Selama ini kalau kiai pidato kan hanya cerita, lo nak bingung yo gampang, pokoknya Pak Milu data sabar salah Cina Yoman. Ya tapi salah Cina Yoman yang awal sabarnya besok, paham ya? Ya begitu, paham Mas Abu ya? Salah Cina Yoman sabar jebule sing sitok misalnya Mustafa ngitungnya Ahad, sing rugen ngitungnya Senin. Kan tetap ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatannya bahak poso, bahak poso. Karena yang biasa poso dalail malaikat ini dicatat. Bagian dalail apa Ramadan kan? Jadi kadang mau ibadah ora diperhitungan sakit malaikat. Maka ini bingung no. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana foto sekarang itu cocok. Mergo ora usah foto niku maksudnya. Mergo ora usah apa? Foto. Karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan baik cerita ilmiah ini masih cerita sahabat, termasuk zaman sahabat kados Ibnu Abbas, kados sahabat-sahabat sing hati-hati. Ya sahabat riyen wonten sing alim bedhik, kados kula niki kathah. Alim tapi di perhitungan kok seneng sing haram-haram poso seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek ge kuat. Goblok ke poso. Poso ya musaku haram nglakoni. Wis poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku ora poso untuk ganjaran mau ninggal barang haram. Menangan tenan kula seneng. Ana ulama darani ya musaki poso haram. Jadi sing nglakoni poso dosa apa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran apa? Mana aku seneng ulama sing darani ada. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kados Ibnu Abbas, Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, ya musak tetep pasani wae. Piye wae ya musak itu potensi bagian dari Ramadan. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan, saya berikan ke Ramadan. Daripada faktanya yang musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Dua baik tinggal aja keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kayak aku terus puasa, pengiran pirsa. Gak mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nek sing biasa dalail, rutinitas apa ora? Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalailu kon nilangno, kon ninggalno, sedurunge rong dina yaumus. Mergo ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari napa? Nah, bola-balik dua pendapat ekstrem di fikih biasanya yang ketiga terus nakalan. Kok bisa tapi sini nakalan kok untuk pendapat loro. Paham ya agak tunggal tengah-tengah mergo ora melok debat. Nah, itu sama ulama yang ketiga cerita khusus bagi mereka yang duwe adat poso. Cek dalail, cek Senin Kemis, ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan yaumus sak, maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili dalail. Tetap nggak ada malaikat TR, tetap nggak ada malaikat apa? TR. Paham ya? Kalau itu dulu zaman sahabat itu sudah berdebat. Dan globalin malah kita cerita kitab. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang rasanya jadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf yang spesialis ngalim wong tahqiq, ya ora ana wong ngalim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, bila wong ngalim tahqiq kangen. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepengen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri ya ora kepengen ngalim tahqiq. Wong itu ijazah mau mondok salaf lah tetap ngalim tahqiq. Lah jenisnya ora angel rumah tangga. Misalnya kalau rugen ya ora alim tahqiq ya ora ijazah. Kalau kok Banyuwangi terus go bojo. Ya ora reputasinya sudah. Dan itu wis dilemong tuane pira-pira dong enggak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodok untuk bojo. Ya sudah gitu.
Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan. Kok pondok itu bisa mau Bukhari, Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan bahwa sholat macam ngulon, kita nak salam yang ngalor sih, ya sudah. Itu ada ukuran-ukuran. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Hatib bin Abi Balta'ah dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Hatib bin Abi Balta'ah bahkan dianggap mengkhianati Rasulullah, dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Hatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata di ini kangen Ka'bah, kangen bon. Wan yo repot. Ada aku dolan ning kanca, pengiran yo pirsa dolan ning kanca silaturahmi. Sebagian yo dari wong judes ning omahe. Iku rahasia umum pengiran pirsa. Niat silaturahmi mbok kadare piye kok. Tapi nak ngendari data blojo karuan. Dibagi itu mari tukaran ibu bebas silatur. Mau nak bujo sore kan biasanya separatus setan hilang mulai bujo sadar. Kau itu pak kok kaget. Oh aku. Biasa munculnya setengah itu keranyam. Banyak kebaikan sing subhat ini pirang-pirang. Kebaikan sing apa? Subhat. Sawangane kangen Ka'bah. Boleh pesir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak nemu tajam donga mustajab. Nak menawa bebas korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Nak menawa iso nyapati terus bebas engko napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah rek kuwatir ngadu dua ngono. Itu kan sudah gitu tuh ya kayak kasus Sayyidina Umar kok tadi. Umar wong saleh tenan dikafari poso setahun apa wong gelem. Paham ya ini kan sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabat ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya, itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat. Tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda. Dan dia harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Jika beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Hatib bin Abi Balta'ah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Hatib itu, karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Jika atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Jadi beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah ngutus sinten Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi beliau harus memaafkan. Bagaimanapun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Begitu kali sama dari kiai. Di satu sisi peraturan bodoh harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong misalnya. Bocah pacaran, teman kudu diboyong. Nah tapi misalnya kita koi pangeran, Pak Yai. Tak ada yang kiai bendadani, uang nggak mau ngambil bendadani malah boyong rakyat bendadani uang boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai sholat yang saya temui itu punya nurani mesti paradigmnya di situ. Lah Gus, pondok rano pelaturan ya mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya rakati kiai. Ya. Saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah bagus betul teng pondok maling. Mungkin anak kula dibuat kalian bapak. Wong kula pondokno kula mun ngertos anak kula itu kan nyolong. Jadi kula pondokno ben mari. Lah nek jenengan boyong terus nyolong terus mau. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kula tuh ngertos susah penyakit anak kula niku nyolong. Mulane kula pondokno ben mau. Iya, rada kotor. Kan enggak mungkin pondok tanpa peraturan. Pelaturan tidak apa-apa, terus kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita terbiak? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah, pada kurikulum saya nanti bayar bar. Sekolah kurikulum jangan aturannya lebih jelas. Ini kriminal atau ora? Nah kriminal dilapor polisi biasa model. Ya sudah begitu. Lah Rasulullah itu yang ngalami kayak begitu.
Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini di pulau tertakan sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini ruang tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 atau dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan tegakkan hak. Ya tegakkan apa? Hak. Tapi ketika eksekutor cara saniki al-bujune mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling sakaan nabi wajhi asapun. Nabi itu susah sekali. Susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya. Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau mutus tangan, Nabi kelihatan tersinggung. Marah. Ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi. Dan ini kan juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruh kan. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi ini. Pakai pala ahzan, pakai pala abdi, wa umati tu pauben asurikum. Lu aku rasa susah sih, iki ku santriku, umatku, tangannya diketok ning ngarepku, kayak orang regani aku. Akhirnya sahabat-sahabat, ya gampang tuh ya Rasulullah, ya rasa diketok. Siapa yang nakal-nakal? Ya gampang ya Rasulullah, jenengan sepura mawon rasa diketok. Terus jawabnya Nabi apa? Zakat sultanusu ini kula waca. Zakat sultanusu in allazi ya'fu anil hudud. Walakin ta'ful hudud bainakum. Lho nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro zakat sultanun apa? Itu imam yang jelek, satu hukuman kok dibatal. Tapi apa keputusan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'fu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu dihilang isih. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah saya maafkan. Ya ngono jalan. itu betul Pak. Kiai saiki kok dadi nabi meriang terus. Ya paling enggak kalau kayak saya kan tetap roh kabeh. Maksudnya tak ceritani, dadi nabi ku berat tenan. Jadi nabi memutuskan kok ngetok, tapi ketika itu tolong ngetok nabi kelihatan tersinggung, susah kan. Itu apa sing nakaskan? Gampang tuh ya Rasulullah. Lan jenengan ngoten rasa mawon rasa diketok. Aduh, itu sultan usuk. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang terbukti salah ora ana hukum. Tapi hukuman itu iso mbok batalno. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni rugen, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluarga Ruhin nyepuro hukum kisos saja. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, penyelingkuh itu seperti wong. Terus yang lanang rito ngedian. Jadi orang hukumnya edian. Jadi itu mereka. Itu cara contohnya. Kecuali cerita-cerita kota-kota gede dengan edan-edan itu. Wah, lha iku ora ana barane mulane kula niku ngalim ini sik kalah mek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mek jenengan, Gus. Tapi nek guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sak urip-uripe ngaji mek kula, tapi nek urusan guyonan hukum menang dekne. Manjen ra ngalim baru teke akeh. Iki ora ate tampil kula. Gus, jenengan tak bedheki, nek iso lho Gus. Nek ngalim kula ngakoni kalah, nek iso jawab niki. Dosa napa sing Allah ya ora seneng, setan ya ora seneng. Umumnya dosa kan setan seneng. Iku setan ora seneng. Apa jadi nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ya ora apa. Kok ora kaji. Jadi dia contoh dosa sing Allah ya ora seneng, setan. Ora aneh lho kan. Oh, dosa itu nyelingkuhi. Itu Allah ya ora seneng piye zina. Setan ora seneng ya bojone. Allah karim.
saya itu melane minuman keras nak diombe wonge mati ditekan setan. Wong minuman setan diombe. Setane gak terima. Allah yo ora seneng perkara minuman setan. Setane yo ora seneng. Mobil dipipek. Mulane hubungannya berat biasane mati. Kok Allah yo ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng biasane setan nulung. Mesti lah yo ora nulung mergo mangkel minumane dientek. Saya kok apa tekan ya kudu orang alim kudu ngembangno ngene iki. Nek niku sing nyarano kula, bagus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi unsur teman-teman ora enak. Ora enak. Ora ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad ra iso rokokan. Soal biasa-biasa wae kok tetap awak kula santai gitu. Nak oleh teman keluarganya awal Nabi meriang gitu. Wah suka aku gila-gila terus kan gak enak. Jadi keluarganya biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Nah itu carane yo soleh itu teman-teman. Kira ngajar, kira. Jadi ini ujune rasional urusan ngono. Omong to kitabe blogger tapi nak urusan ngono dan. Ya muga-muga rezeki utak ngono iku. Bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah niati bahwa kitab ini di fotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama merespon tapi fakta-fakta sosial macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Tambah tidak harus gimana sudah ini kitab. Sekarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari saya yang sedang ngajar hadis sahabat. Jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang niatnya sinau. Yang kalau wiridan ya kuat. Jadi yang berkonco-konco nggak umrah lagi, kak bisa naik cukup mas. Sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama. Orang sakon umrah bolak balik. Saya ulama ya benar kitab Iqra Bismillah. Orang nih Quran dimulai tuh bilbedi orang. Pertama yang kon mojo. Nabi Adam pertama digawe wa alama adamal asma. Jadi semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Orang cerita liane ilmiah. Tapi ulama, jadi sebenarnya sinau. Lalu ketambahan. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab. Karena Wahabi itu akhir selain yang baca Quran biasanya nopo di bujur. Kalian naskar-naskar. Tak perlu ya goblok. Kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia. Orang Wahabi juga mau. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya hanya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim itu wadah kan gak boleh rujuk, gak boleh makno. Kalau sing belajar mustofa ya boleh kamus. Mungkin gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mau di Mekah ya, sekolah ngaji lagi sama jenengan. Memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya ciri utamanya itu hanya ngajar bahwa kemudian wajib haji nanti takdir wajib ini juga ya tapi kalau mari kadang mari wah ya repot kalau di orang larat malah enak mikir haji kadang ditakdir mampu apa nah rukin kalau tak wah keluar kepikiran belas karena wajib oh segala pikir gowo tapi memang ya kalau ulama itu watak dasar yang wajib gak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi Rasul, itu berdoanya Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu alaihim. Jika hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro ngajar ya pulang. Di sini harus ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat, tenang dukun. Kemarin jodoh ngano jembar rezeki ini dibuka toko ya ben penglaris.
Paham ya, sing duda-duda yang benang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono itu Pak. Selain aku ya ora duwe juga-juga sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah nek sing kiai ngoten wae ono ae dungane. Buka toko ben laris. Istiwa si bebas wae akad legi apa kok. Sesuai wae ono cara-carane kok piye. Mungkin sih ra toko kok carane. Mulane kula nyuwun tenan kula bolak-balik. Wah jenengan hubungan karo kula namung ngaji mawon. Ora satuan-tuan kudu. Wong iki bukan nuju suwane. Kemudian untuk hubungan iki nek wae recep mulai senyoro tenan kula. Ini kalau cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Ini kan kawasan Sedan. Ini keputusan itu haflah akhir sana ini ngundang pulau. Ngundang pulau kan pidato itu kata lagi. Kalian seorang kiai. Yang jelas kalau calon muka lagi lah mau itu aja. Panitianya tuanku. Ini bagus. Wah kiai pun persona jenengan rakyat pidato. Tapi ini ke dapurun karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai orang duduk ke keputusan kiai malah lucu loh. Aku kiai jadi wajib duduk ke keputusan apa? Apa panitia waduh yo selalu. Lagi tenang aja berguyon. Aku itu kiai yo coba intimidasi ke keputusannya apa? Kiai. Di kandang yang para kiai sing mutus, dari Gus Pak sendiri juga napa? Akhirnya kameramen ketemu ke ketua kiai. Wah ada teh cangkem. Wah aku ngundang kowe ra mergo saking takzimku ben dia ben ngomong kene untuk baru kae ngalimmu ngene-ngene. Aku rapakat. Nah sebetulnya itu ya Pak Ilman dia nak sing mun bakat pidato nggih monggo nak rezekine kok menapa. Tapi nek sing kados kula niku ampun diundang. Di bangkaman kecewa. Wong kula kali ingin tetamu ke situ foto Gus niki kudu jenengan pidato mesti kudu. Wong pun aja sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Gak perlu ae nah. Foto aku nuruti kowe ora gono masuk kok. Kowe aneh-aneh. Aku kon ngergani aku dari Studio Rembang wae. Lah aku nuruti kowe ya aso marane gono. Lah nek mentolong ngel-ngelo kiai imam. Boten Gus boten. Nuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ya ngono apik, waras ya. Jadi memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalagh nggih napa monggo. Terus sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu wong kok rukin ngomong apa percaya umpamanya ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun yo ora yakin ora sing tak kok ben bisa mulang kitab apa yo ora tak kok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukannya harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Ini sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati. Tapi yang mati ini rasu-rasu kan ya rasu-rasu itu kan. Mungkin umur suwe-suwe lorong. Jangan itu mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat dungo. Dia ya tahu, keliru dungo ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah, kalau kepengen umur panjang. Enggak pengiran lah dijawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, pengiran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua. Untungnya wis rono, tua nuno. Disuguhi kurma benak apa? Anggur tumus wakom sing mateng nih. Tiap dipangan meler sebelum menit. Nabi Ibrahim itu ampun Gusti waktu buka boten tidur. Dene kuatir meler. Jadi pengenan ora dijawab. Ono satu wong tua. Ora ono tune mangan apa? Anggur ana aire. Ono kan. Kowe ku ngerti pangan meler meneh sebelum meneh meler. Waduh ya Allah tidur. Terus akhirnya alami mau Gusti. Saya kepengen tua barang gue apa? Santri raduwe putu bosen rumah, bojo judes, anak bosen ru. Salami ya rausan dungo panjang umur. Sesuai dungo ya. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup, kalau sebaiknya mati ya mati. Itu aja kore. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu.
Ini makanatil hayat khairan li. Wa tawafani makanatil wafat khairan li. Nah, Nabi kan aduh, ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik. Matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang kok sini urusan pengiran itu gampang. Malah ngajari pengiran, kepengen umur nopo? Wow, kepengen nak mangan meler. Paham gitu, terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis-ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim, itu sanadnya juga ada mutasil amat, karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos, itu bisa hukum dipanjung karena membunuh orang. Itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi warung wapi hukum. Ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Orang iso. Seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Tapi jenengan kita ngoten, kita sumpah, kita obo. Kalian Nabi cerita walakin ta'afu benakum terus dari korbannya. Ya Rasulullah itu maksudnya gua kalau bebas no. Tak ada. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walakum fil kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiya lahu min akhi sayun fatiba'um bil ma'rufi wa ajrun ilaihi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika tasfiqum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaafkan. Lewat ngaji ini supaya sama ngerti sebetulnya Rasulullah Jamal zaman hukum itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Bagi Al-Fatihah. Maghrib awal bersolat bila orang datang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hamdan al-majid. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Anna ritana wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wa ayatika al-alimul kitab wal hikmata wal hikmah kan kelas. Allahumma lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'di. Allahumma shalli ala syafi'i faltika wa hasibika Mustafa Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim wa nabiyika Musa wa sofika Isa menasatuhiratan sifatik namus wa sholli alaihi wa alal anbiya wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma fir lana liman taqala bihi mu'mina wa mu'minina minat rabbi firli wa liwalidayya liman taqala bihi mu'mina wa mu'minina minat Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.